Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika Yusangaji. Di samping saya Nurisma Usia. Di sini kami akan memaparkan materi kami yang berjudul kematangan atau maturation. Ya, baik teman-teman. Sekarang kita masuk pada materi periodisasi perkembangan. 1. Masa sebelum lahir atau prenatal period. Masa ini berlangsung sejak terjadinya konsepsi atau pertemuan sel bapak ibu sampai lahir. 2. Masa bayi baru lahir atau newborn. Masa ini dimulai dari sejak bayi lahir sampai bayi berumur kira-kira 10 atau 15 hari. 3. Masa bayi atau babyhood. Masa ini dimulai dari umur 2 minggu sampai 2 tahun. 4. Balita merupakan salah satu periode usia manusia setelah bayi sebelum anak. 5. Masa kanak-kanak awal atau early childhood. Awal masa kanak-kanak berlangsung dari 2 sampai 6 tahun. 6. Masa kanak-kanak akhir atau later childhood. Akhir masa kanak-kanak atau masa anak sekolah ini berlangsung dari umur 6 tahun sampai umur 12 tahun. 7. Masa puber atau puberti. Masa puber merupakan periode yang tumpang tindih karena mencakup tahun-tahun akhir masa kanak-kanak dan tahun awal masa remaja. 8. Masa dewasa awal atau early adulthood. Masa dewasa adalah periode yang paling penting dalam masa kehidupan. Masa ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu masa dewasa awal di umur 21 sampai 0 sampai umur 40 sampai 0. 9. Masa dewasa madya atau middle adulthood. Masa dewasa madya ini berlangsung dari umur 40 sampai 60 tahun. 10. Masa usia lanjut atau later adulthood. Usia lanjut adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Baik, di sini saya sebagai pemateri 2 akan menjelaskan materi tentang terminologi dan teori perkembangan. Ada beberapa istilah dalam studi perkembangan gerak yang perlu dijelaskan pengertiannya, yaitu 1. Pertumbuhan atau growth adalah proses peningkatan yang ada pada diri seseorang yang bersifat kuantitatif atau peningkatan dalam hal ukuran. Yang kedua yaitu perkembangan atau development adalah proses perubahan kapasitas fungsional atau kemampuan kerja organ-organ tubuh ke arah semakin terorganisasi atau organ-organ tubuh makin bisa dikendalikan sesuai dengan kemauan. Dan terspesialisasi atau organ-organ tubuh semakin bisa berfungsi sesuai dengan fungsional masing-masing. Kematangan atau maturation adalah kemajuan yang bersifat intrinsik dan menggambarkan perubahan yang berkembang dalam suatu urutan sejalan dengan perubahan usia dan tanpa pengaruh langsung oleh stimulus eksternal. 4. Penuaan atau aging adalah proses penurunan kualitas organik karena bertambahnya usia.
Baik, itulah materi yang dapat kami paparkan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan karena sesungguhnya kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan hanya milik kami sendiri. Sekian dan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.